Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dongeng tua mau cerita dan wisata religi ini tepatnya di pintu gerbang Ibu Quraisyin. Pagi-pagi nian, pagi-pagi sekali. Mungkin masih kita agak lesu. Nah, ini marilah kita coba untuk meniti sejarah daripada sepuh kita, yaitu Ibu Quraisyin, atau orang umum memanggilnya Ratu Bilqis, tepatnya di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ini tepat di depannya saya di makam, depan makam. Semalam saya nginap di sebelahnya di makam Mbah Ranupati, atau disebut dengan kalimat Patok Bolu. Nah, ini makamnya sebelah sana, 50 meter dari Ibu Quraisyin. Dongeng tua mau cerita bahwasanya ibadah itu tidak harus sholat, zakat, puasa, ada tambahan lagi. Jangan dipandang itu tidak perlu. Kita mendekatkan diri pada Allah lewat sesepuh yang sesuai dengan kalimat atau sabda Nabi, ziarahlah ke tempat orang yang mati, karena berziarah, kata Rasul, itu akan mengingatkan mati. Jangan ziarah minta yang macam-macam. Nah, ini dongeng tua jalan-jalan nih, wisata. Semalam nginap di aula Mbah Ranupati, nah, sebelahnya sono. Ini saya di kawasan yang sangat indah. Di sebelahnya ini di pintu gerbang, saya di jalan nih, depannya pintu gerbang Ibu Quraisyin. Nah, ini di belakang sana, di dalam tempatnya padepokannya, banyak pohon beringin dan sebagainya. Ini sangat mengingatkan kita dengan untuk refreshing hati. Kalau orang mandang, ada yang mandang refreshing atau wisata kolbu, wisata hati. Nah, ini saya jalan-jalan juga. Dongeng tua jalan-jalan katanya. Nah, ini makamnya, padepokannya Ibu Quraisyin di dalam sana. Nah, agak pagi, agak cerah, nikmat. Pintas kilas saya di luarnya. Nah, siapa Ibu Quraisyin itu? Ibu Quraisyin adalah, ada yang mengatakan ini benar dan tidaknya, ini hanya khilaf. Nah, Ibu Quraisyin atau Ibu Nur Cahya atau Ibu Penerang Hati atau Ratu Bilqis, itu kan hanya khilaf. Nah, kebenarannya saya kurang tahu, cuma hanya ini di sebelahnya dinding-dinding pagar. Nah, ini, dan di sebelahnya tuh makom Mbah Waliullah
Ranupati atau Sunan Ranupati. Ini termasuk orang-orang Mataram, juga orang-orang tua kita. Semalam tuh tidur di sono tuh saya. Dongeng tua tidur di sana tuh sama kawan. Nah, ini indah nih, daerahnya indah sekali. Nah, boleh datang kawan-kawan seluruh Nusantara ke tempat ini. Karena apa? Tempat-tempat semacam ini untuk sakral, ibadah hati. Kalau hati itu sudah tenang kan akan selalu mengingat yang kuasa. Berziarahlah, biar kamu ingat mati. Nah, ini perlu di situ. Jadi dongeng tua juga jalan-jalan kayak ini. Di sana tuh makam-makam sebelahnya Simbah Ranupati, ada pohon ringin, nah itu sebelahnya ada ringin putih. Sekali lagi, marilah kita ingat bahwa di dunia ini banyak hal-hal yang istimewa. Jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Karena apa? Sosok orang tua seperti Mbah Ranupati, seperti Simbah Quraisyin, ini penting sekali kita datangi. Karena untuk mengingat sejarah. Tanpa orang tua kita pun tidak seperti ini. Nah, dunia tidak akan terwujud karena ada orang tua. Tuhan menciptakan dari awal pun orang tua, bapak kita, mbah kita, kakek kita, buyut kita. Ini namanya orang tua. Datangilah. Mati itu hanya jasadnya. Tapi ruhnya Allah tidak akan menghilangkan. Roh masih roh. Rohnya Mbah Quraisyin ya Mbah Quraisyin. Rohnya Mbah Ratu ya Mbah Ratu. Rohnya Mbah Ranupati ya Mbah Ranupati. Semalam saya tidur enak. Baru bisa tidur sampai jam 3:30. Nah, terus subuh sholat baru kita jalan-jalan. Masih sepi sekali karena apa? Orangnya belum banyak yang ziarah, mungkin agak siang banyak yang berdatangan. Tempatnya di sini enak. Banyak orang itu membakar dupa apa-apa. Ini kan seseorang mungkin hanya dia tuh mengimankan wewangian yang dikatakan tuh musyrik. Hanya wangian tuh banyak bekas-bekas dari padepokannya Ibu Quraisyin. Ada yang membakar dupa, tempatnya bersih sono. Nah, mungkin kita perlu mengkaji ulang sejarah-sejarah seperti ini yang ada di Nusantara, kawan-kawan, bahkan di dunia. Ini bukti Eyang Quraisyin. Nah, ini padepokannya seperti ini. Nah, Anda bisa datang ke padepokannya, daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Depannya padepokan ada semacam kayu pohon ringin putih. Ringin putih mengisyaratkan bahwa hati kita bersih, supaya bersih. Jadi ibadah yang selain yang diperintahkan, juga ada ibadah yang ada tidak diperintahkan. Nah,
Ini kalau ziarah itu kan perintah Rasul, maka kita harus mengikutinya. Kalau bakar wangian itu kan wangi, asalkan tidak menyembah yang didatangi hanya wangian, tawasul. Semuanya tawasul, boleh. Oke. Perintah Al-Quran juga ada perintahnya, bukan ngawur mengikutinya. Nah, kalau ada bilang nggak ada tuh ziarah kubur apa-apa ini. Jadi ziarah kubur itu tawasul, bukan minta pada yang mati. Itu salah. Hanya tawasul kepada yang mati baru ke Tuhan yang Maha Esa. Bukan istilahnya memusyrikkan. Jangan berkata musyrik. Dikit musyrik itu lihat dulu. Atau menyekutukan Tuhan itu jangan. Menyekutukan Allah itu jangan. Ini nggak boleh. Jadi sekedar ziarah mendoakan wasilah ada yang ditempati. Nah, ini, misalnya jalan-jalan di sebelahnya simbah yang Quraisyin. Ini biasanya nih tempatnya untuk parkir sangat luas sekali. Tempatnya parkir luas sekali, areanya. Mungkin sekalian yang ada di Nusantara, khususnya yang masih mengingat sejarah, marilah kita kaji ulang. Sering wisata religi, bang, kalau bilang orang membuang duit, enggak, justru refreshing hati. Wisata religi adalah refreshing hati. Ini saya dekatnya makam Mbah Ranupati yang semalam saya tidur ini, pintu gerbangnya. Malam di Solo saya tidur di dalam, di aulanya, dan ini sebelahnya Mbah Ranupati. Ini pesarian orang umum. Macam-macam di sini, banyak pesarian orang umum. Nah, sekali lagi kawan-kawan, jangan selalu memusyrikkan sesuatu. Marilah kita kaji ulang kata-kata itu, karena bahaya kita selalu mengufurkan atau memusyrikkan. Carilah celah kita, musyrik dulu kita sebelum musyrikkan orang lain. Jadi salah kita dulu sebelum menyalahkan orang lain. Ini isyarah dulu pemimpin kita yang pernah jadi presiden, Gus Dur. Jangan musyrikkan orang lain, carilah celahnya diri kita sendiri. Nah, maka kita akan tahu. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Carilah kelemahan kita sendiri. Jangan sok pintar, jangan sok alim. Nah, ini, saya jalan-jalan ini memang jalan-jalan dari tadi tuh. Jadi jalan-jalan religi. Nah, dari kemarin saya jalan, kemarin saya di Kemangi. Nah, ini sih di tempat semacam ini akan membawa hati kita menuju Tuhan. Wah, dari rahmat Tuhan tuh, ciptaan Tuhan tuh sangat luas, indah alamnya, apalagi di daerah Yogyakarta. Habis kita religi, malah kita bisa terbuka hati kita. Mana yang kekurangan kita, mana yang kelebihan kita. Ini saya depannya di lapangan luas, depannya padepokan atau makam. Nah, tadi itu saya terangkan di sebelah Mbah Ranupati. Jadi sebelahnya tuh simbah atau eyang Quraisyin, atau dikatakan
ada yang mengatakan tuh Bilqis, Ratu Bilqis itu kan haknya dia. Nah, kalau kita percaya adalah yang penting eyang-eyang itu menjadi panutan untuk mengacu uh, pada ilmiahnya, bukan menyembah. Tolong sekali lagi jangan menyembah ya. Jadi mengingat keagungan Allah, mengingat keridaan Allah, mengingat hamba Allah. Kenapa didatangi oleh orang-orang? Karena mungkin jasanya dulu tuh berasa banyak, maka sampai mati pun masih dikejar. Nah, dimanapun tempatnya dikejar. Dari Kemangi saya, dari Kendal kemarin sampai sini mengejar hamba Allah yang disayangi. Sekali lagi pesan saya, marilah kita buka hatinya, ibadahnya yang banyak, ibadahlah dengan asma Allah, nama Allah yang sungguhnya, ibadahlah mengingat Allah, bukan yang macam-macam. Sekian ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.